Mungkinkah overthinking juga tercipta karena kita yang merasa sangat takut kehilangan dia? Kita akan bahas. Beberapa pekan lalu aku menyaksikan beberapa video tentang gambaran mengapa seseorang itu sering overthinking, mengapa seseorang itu sering berpikir sesuatu hal yang berlebihan, yang mungkin saja itu tidak terjadi, mungkin saja juga bisa terjadi. Ternyata salah satu penyebabnya, khususnya dalam sebuah hubungan, konteksnya dalam sebuah hubungan. Dan itu sering menjadi beberapa problem atau masalah di sekitar aku. Tidak sedikit beberapa teman-teman aku coba bercerita ke aku, merasa dia sebagai korban, merasa dia benar, dan merasa orang itu adalah pelaku dan seolah-olah dia menjadi korban. Jawaban sederhana yang biasa aku lontarkan saat ditanya pendapat atau saranku, ya tidak perlu kamu merasa spesial atau tampaknya kamu juga bisa salah, tampaknya tidak melulu sebuah keputusan itu diambil tanpa adanya sebab dari kamu juga. Jadi sebagai seorang teman, aku berlaku di posisi tidak menyalahkan dia dan tidak membenarkan, tapi lebih kepada mencari tahu sebenar-benarnya, bahwa terkadang kita itu sering menyalahkan orang lain untuk sebuah kebenaran pada diri kita. Atau ya tadi sering aku sebut, kita sering merasa menjadi korban hanya satu sisi dan dia sebagai pelaku, tanpa memikirkan ternyata keputusan ini ada, ketetapan ini ada ya karena sumbangsi dia juga. Atau contohnya yang tadi aku bilang, overthinking. Bisa jadi itu hanya ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh pikiran karena merasa terlalu sayang. Tapi video yang beberapa pekan lalu aku tonton itu cukup membuat aku mendapat gambaran baru. Ternyata perasaan untuk merasa menjadi korban juga itu tidak salah dan tidak juga benar. Namun terkadang itu ada alasan di balik itu semua. Misalkan orang yang terlalu sayang, orang yang terlalu jor-joran untuk hubungan yang sekarang, dia akan sering overthinking, bahkan overprotective yang muncul ya terhadap hubungannya. Itu bisa jadi karena dia sebelumnya atau bahkan beberapa kali merasakan kegagalan, merasakan sebuah pengkhianatan, merasakan sebuah sakit yang lumayan. Ya salah satunya paling sederhana mungkin di saat kedua orang memiliki sebuah komitmen tanpa sebuah tujuan bersama ya, sehingga tidak menemukan satu jalan lurus bersama yang harus ditempuh. Atau sederhananya gini, aku buat mudah. Misalkan ada pasangan A, si pria dan si wanita. Si pria ini memiliki target 2 tahun lagi aku harus menikah dengan si B. Dan ketika ditanyakan ke si B menjawab, aku ngikut aja dengan kamu, aku turut apapun keputusanmu. Tapi ini tidak melulu tentang si A, pria atau wanita ya, karena aku tidak mau mendiskriminasikan gender di sini, tidak mau menjustifikasi gender. Bisa jadi itu juga terjadi pada si B atau si wanita yang memiliki tujuan sebenarnya ingin bersama-sama laki-laki, tapi si laki-laki ini ternyata belum terlalu serius, bahkan masih main-main di belakangnya. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah contoh, bukan sebuah justifikasi terhadap sebuah gender. Mungkin paling memudahkan kita buat A dan B. Ternyata si A pengen punya tujuan untuk menuju ke pernikahan karena yang serius, karena dia udah percaya bahwa si B akan menemani hari-harinya dan merasa si B akan mengerti selalu keadaannya dan siap berjuang bersama. Tapi nyatanya si B belum sebegitu yakin
sampai munculkan kata-kata, ya udah aku ikutin kamu aja. Padahal itu adalah sebuah keputusan atau sebuah jawaban yang dia pilih karena sebuah tekanan. Maksudnya si A terus menuntut. Pada akhirnya si B harus biar aman, biar semua kelar, ya udah mengiyakan kata si A. Walaupun nyatanya sebenarnya dia tidak setuju. Dan biasanya tujuan mengarah yang lebih serius itu bisa didapatkan karena beberapa faktor. Entah, sekali lagi yang aku bilang, dia sering ditinggalkan, dia merasa usianya udah cukup matang, dia merasa jenjang karirnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan bertanggung jawab untuk orang lain, dia merasa bahwa dia perlu membahagiakan orang tuanya dengan menuntaskan tanggung jawab dengan cara menikah. Tapi nyatanya si B tidak siap. Dan di saat semua udah diarahkan menuju sana, dan ketika ada perlakuan si B yang sedikit berbeda dari biasanya, mungkin misalkan sering chatan atau sering teleponan, tiba-tiba terjadi perubahan itu, muncullah overthinking si laki-laki, muncullah overthinking si A yang merasa barangkali ada si orang lain atau C yang coba masuk di dunia A dan B. Walaupun itu hanyalah sebuah kamuflase pikiran yang diciptakan oleh si A. Sampai akhirnya overthinking muncul. Semakin jauh overthinking semakin menjelajahi pikiran si A. Sampai akhirnya si A tidak sadar bahwa dia memunculkan masalah-masalah baru. Dia merasa tidak lagi diperhatikan karena sudah jarang teleponan atau jarang chatan. Padahal itu sekali lagi hanya pikiran-pikiran yang diciptakan oleh si A karena takut kehilangan si B. Dan biasanya berdasarkan pendapat yang aku simpulkan tentang video yang aku tonton beberapa pekan lalu, tampaknya pengalaman ditinggalkan, baik ditinggalkan karena si A dirasa tidak lebih baik, alasannya si orang Z dulu, atau mungkin si yang Z dulu, pasangannya yang dulu itu tahu-tahu memiliki pasangan yang baru dan tiba-tiba menuju si pelaminan. Jadi si A merasa kayaknya kurang adil gitu. Di saat dulu pasangan yang dulu itu meninggalkan dia karena alasan mempertanyakan keseriusan si A yang tidak memiliki tujuan, tidak memberikan alasan, memberikan kepastian bahwa kita akan sampai mana hubungan. Ternyata pas dia menemukan si B dan dia sudah memiliki tujuan yang arah ke serius atau yang menikah tadi, nyatanya si A tidak mendapatkan yang diharapkan. Sehingga dia mempertanyakan, dulu aku ditinggalkan karena pasanganku yang dulu merasa aku gak punya tujuan untuk arah ke serius. Di saat sekarang aku memiliki tujuan serius, masalahku sekarang adalah tentang sebuah pertanyaan, komitmennya bagaimana, tujuannya apakah sudah sama. Poin yang ingin aku sampaikan di sini adalah overthink itu sering tercipta karena ekspektasi yang coba dipendam tapi tidak mau disampaikan. Dan bukan ekspektasi namanya kalau disampaikan, itu sebuah harapan barangkali. Tapi jika ekspektasi itu udah mengganggu pikiran, bahkan
membuat seseorang tuh menjadi overthinking dan malah berpikir kemana-mana, bahkan bisa mengganggu hubungan yang sebenarnya tidak ada masalah. Itu, maka yang perlu dilakukan adalah komunikasikan dan sampaikan bahwa hari ini kamu lagi overthinking dan kamu merasa tidak spesial karena saat kamu punya tujuan A, apakah kamu bisa memastikan si B juga memiliki tujuan yang sama dengan tujuan A ini? Karena biar bagaimanapun sebuah hubungan itu harus membentuk sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan bisa mudah terbentuk dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tidak melulu tentang kuantitas, karena beberapa cara orang dalam berhubungan itu berbeda-beda. Ada yang harus selalu berkomunikasi, ada yang harus cukup berkomunikasi sekali dua kali tapi memiliki kualitas. Dan yang terpenting, komunikasi itu membentuk dan membangun sebuah perhatian atas dasar rasa kepemilikan dan kasih sayang. Jadi meskipun komunikasinya cuma sekali dua kali, tapi di saat si penerima itu merasa bahwa aku diperhatikan, aku diberi kasih sayang, itu jauh lebih penting. Yaitu berarti poinnya kualitas jauh lebih penting dibanding kuantitas. Meskipun nggak bisa dipungkiri bahwa kuantitas juga ngebentuk rasa kepercayaan yang cukup besar. Jadi video ini sengaja dibuat khusus kepada kawan-kawan yang sebenar-benarnya masalahnya adalah tentang overthinking, tapi tidak disalahkan juga karena itu proses pencarian, proses pendewasaan yang mana juga tidak bisa disalahkan ketika kita tidak melihat entah pengalamannya dia yang ditinggalkan, maka dia melakukan hal baru agar dia bisa memastikan dia tidak ditinggalkan lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam keren Marmera. Peace.